Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Laksmi dengan 2019-2035 dari Prodi Asal Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi. Motor induksi seperti yang tertera pada gambar 2, di mana di sini saya mendapatkan informasi bahwasanya untuk motor induksi untuk harganya sendiri berada di kisaran 1,5 jutaan. Saya cari di toko e-commerce dan toko elektronik, dan sempat juga mencari di pasar. Di sini untuk barangnya sesuai dengan kondisi. Lanjut, definisi dari motor induksi. Motor induksi merupakan salah satu mesin asinkronus atau asynchronous motor, karena mesin ini berbasis pada kecepatan di bawah kecepatan sinkron. Motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada starter akan menghasilkan flux pada rotor sehingga rotor tersebut dapat berputar. Namun flux yang terpadukan pada rotor mengalami langit dibandingkan flux yang terbangkitkan pada starter, sehingga kecepatan rotor tidak akan secepat kecepatan putaran medan magnet berdasarkan supply input yang digunakan. Terdapat dua jenis motor induksi, yaitu motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Yang membedakan dari kedua motor induksi ini ialah motor induksi satu fasa tidak dapat berputar tanpa batuan putaran dari luar pada awal motor digunakan, sedangkan motor induksi tiga fasa dapat berputar sendiri tanpa batuan kaya dari luar. Prinsip kerja motor induksi satu fasa. Misal kita memiliki sebuah motor induksi satu fasa, di mana motor ini disuplai oleh sebuah sumber AC satu fasa. Ketika sumber AC diberikan pada starter winding dari motor, maka arus dapat mengalir pada starter winding. Flux yang dihasilkan oleh sumber AC pada starter winding tersebut disebut sebagai flux utama. Karena untuk flux utama ini, maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh starter, sehingga akhir rotor dari motor tersebut sudah diputar sedikit. Karena rotor berputar, maka dapat dikatakan bahwa konduktor pada rotor akan bergerak melewati starter winding. Karena konduktor pada rotor bergerak relatif terhadap flux pada starter winding, akibatnya muncul tegangan GGL pada konduktor sesuai dengan hukum Faraday. Karena motor terhubung dengan beban, maka arus dapat mengalir pada kumparan rotor akibat adanya tegangan GGL pada rotor dan hubungannya rotor dengan beban. Arus yang mengalir pada rotor ini disebut arus rotor. Arus rotor ini juga menghasilkan flux yang dinamakan flux rotor. Interaksi antara dua flux inilah yang menyebabkan rotor di dalam motor dapat berputar sendiri. Pada kondisi awal diasumsikan rotor sudah diberikan gaya luar untuk menggerakkan konduktor pada rotor, karena jika tidak, maka rotor akan diam terhadap flux pada kumparan starter, sehingga tidak terjadi tegangan GGL pada kumparan rotor sesuai dengan hukum Faraday. Masing-masing arus menghasilkan flux yang mempengaruhi rotor. Bagaimana flux tersebut mempengaruhi kecepatan putaran rotor akan dibahas pada berikut ini. Arus starter akan menghasilkan flux utama, sedangkan arus rotor menghasilkan flux pada rotor. Masing-masing flux ini akan mempengaruhi antara putaran rotor. Hanya saja arah keduanya berlawanan. Sesuai hukum Lorentz, apabila kita memiliki sebuah kabel yang dialiri arus dan terdapat flux medan magnet di sekitar kabel tersebut, maka akan terjadi gaya pada kabel tersebut. Karena besar flux pada starter dan rotor relatif akan sama, maka gaya yang akan dihasilkan juga sama. Namun, karena arah gaya berbeda mengakibatkan rotor tidak berputar. Akibatnya, kedua gaya yang saling menghilangkan. Hal ini juga mengakibatkan motor induksi perlu diputar sedikit agar salah satu gaya yang dihasilkan oleh flux lebih besar daripada yang lainnya, sehingga rotor dapat berputar.
Nah, ditunjukkan pada model konstruksi motor induksi satu fasa. Di sini pada gambar situasi-situasi di mana dampak adanya arus pada starter, ditunjukkan juga pada gambar di mana terdapat lagi gambar putaran pada rotor akibat flux. Ditunjukkan pada gambar sebelah kanan atas, dan saat rotor tidak berputar-putar gaya akibat masing-masing flux digambarkan oleh pada gambar sebelah kiri bawah, dan saat rotor sudah berputar sedikit putar gaya akan memiliki stase digambarkan pada tengah bawah. Prinsip kerja motor induksi tiga fasa. Motor induksi tiga fasa bekerja sebagai berikut. Misal kita memiliki sumber AC tiga fasa yang terhubung dengan starter pada motor. Karena starter terhubung dengan sumber AC, maka harus dapat masuk ke starter melalui kumparan starter. Sekarang kita hanya memiliki satu kumparan starter saja, sesuai hukum Faraday, bahwa hanya apabila terdapat arus yang mengalir pada suatu kabel, maka arus itu dapat menghasilkan flux magnet pada kabel tersebut, di mana arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Setiap fasa dalam kumparan starter akan mengalami hal yang sama karena setiap fasa dialiri arus, namun besarnya flux yang dihasilkan tidak sama di setiap waktu. Hal ini disebabkan karena besarnya arus yang berbeda-beda pada tiap fasa dan tiap waktu. Hal ini mengakibatkan flux yang dibangkitkan lebih cenderung pada fasa mana yang mengakibatkan kondisi arus paling tinggi. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa medan magnet yang diberikan juga ikut berputar seiring waktu. Kecepatan putaran medan magnet ini disebut kecepatan sinkron. Sekarang ditunjukkan kasus rotor sudah dipasang dan putaran rotor sudah dialiri arus. Akibatnya ada flux yang kumparan. Pada kumparan starter, maka arus akan terinduksi pada rotor. Akibat munculnya arus pada rotor dan adanya medan magnet pada starter, maka rotor akan berputar mengikuti hukum Lorentz. Hal yang menarik di sini ialah kecepatan putaran rotor tidak akan pernah mencapai kecepatan sinkron atau lebih. Hal ini disebabkan karena apabila kecepatan sinkron dan rotor sama, maka tidak ada arus yang terinduksi pada rotor, sehingga tidak ada gaya yang terjadi pada rotor sesuai dengan hukum Lorentz. Akibat tidak adanya gaya pada rotor, maka rotor jadi melambat. Akibatnya gaya-gaya kecil seperti gaya geser dengan sumber rotor atau pengaruh udara. Namun saat rotor melambat, kecepatan sinkron dan kecepatan rotor jadi berbeda. Akibatnya ada rotor akan terinduksi arus sehingga rotor mendapatkan gaya berdasarkan hukum Lorentz. Dari gaya itulah maka dapat menambah kecepatan kembali. Fenomena perbedaan kecepatan dikenal sebagai fenomena slip. Nah, berikut adalah arus ditunjukkan gambar dari arus kabel menghasilkan flux. Dilanjutkan juga gambar perputaran medan magnet akibat arus tiga fasa pada rangkaian, dan juga gaya yang timbul akibat dari hukum Lorentz dan gaya akibat flux pada starter dan rotor. Pemanfaatan pertambangan. Motor induksi dalam pertambangan pemanfaatannya yaitu elevator, salah satu jenis pesawat pengangkat yang berfungsi untuk membawa barang maupun penumpang dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Untuk contoh soalnya, di sini motor induksi 400 volt, 6 kutub 3 fasa, 600 set terhubung menggunakan arus 7,5 ampere dengan input
ya 700 watt dengan rotor terkunci dan 150 volt ditetapkan ke stator. Arus input adalah 35 ampere dan input daya adalah 4000 watt. Resistansi terlihat pada sisi stator diperhatikan memiliki perbandingan 1:0,5 ketika berberasi pada slip 4%. Hitung arus stator, power stator, mekanisme dan torsi. Berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini? Diketahui bahwa input daya 4000 watt, resistensi 0,55 watt, arus input 33,4, arus 7,5 ampere untuk sejumlah 6 fase 3 perbandingan stator 1:1. Jawab. ZBR sama dengan 150 per akar 3 per 35 sama dengan 2,47 PRPR sama dengan 400 kali 3 per 35 pangkat 2 sama dengan 1,09. SPR sama dengan akar 2,47 per kuadrat N 1,09 kuadrat sama dengan 2,22 ohm. X1 ditambah X2 sama dengan 2,22. X1 ditambah 0,5, X1 sama dengan 2,22. X1 sama dengan 1,48, X2 sama dengan 0,74 ohm. R2 di sini R2 sama dengan RPR 1 dikali X1 per XM dikuadratkan lalu diturunkan dijumlah dan dihasilkan 0,568. RO sama dengan 700 per 3 dibagi 7,5 sama dengan 4,15 ohm. XO X sama dengan akar 30 kali 79 dikuadratkan dikurangi 4,15 dikuadratkan menghasilkan 30,51. SM sama dengan S0 dikurangi S1 30,51 1,48 sama dengan 29,03. R2 dikali setengah kali 1 sama dengan 0,568 dikali 24 menghasilkan 14,63 ohm. Lalu ZF 10 dikali 10,98 ditambah 5,96 sama dengan RF plus JF. Lalu RF-nya jadi 10,98 ohm. Setelah itu dihitung I1 sama dengan 231 per 13,72 dengan 16,34 PF sama dengan cos 38 derajat sama dengan 0,4. Lalu dimasukkan power di mana sama dengan akar 3 dikali 400 dikali 16,84 dikali 8 sama 9,8. Karena itu bersifat nanti juga dalam RF akan membuat daya manipulasi celah udara sama dengan 3I kuadrat RF dalam kurung 3I R2 I5 tutup kurung. Setelah itu dijumlahkan dihasilkan
607 watt. Payout sama dengan 8,97 0,607 hasilkan 8,36 kilowatt. F sama dengan 1000 dikali 2 pi per 60 sama dengan 104,72 radian per second. Sama 83 per 60 buat 172 1 1,04 kurang sama dengan 83,16 Nm. Lalu hasilnya 85,31%. Operasional loss sama dengan 607 loss sama dengan 3 dikali 16,8 dikalikan dikali 0,55 sama dengan 468. Total copper loss sama dengan 0,04 dikali 9,40 sama dengan 374. Total loss sama dengan 607 plus 468 plus 347 sama dengan 1949. P-in min P-out sama dengan 9 min 8,60. Kemudian ketika kita mencari PS, tadi diketahui bahwa PS yang 607 watt sama dengan 3 dikali 2 per 1 pangkat 2 per 607 sama dengan 264 ohm. I sama dengan 231 per 264 sama dengan 0,875. IM sama dengan dihasilkan 7,45, XM dihasilkan 31 ohm. ZB sama dengan 150 per akar 3 per dibagi 35 sama dengan 7,47 ohm. RPL sama dengan 40 per 3 dibagi 35 kuadrat sama dengan 1,09 ohm. Setelah itu tahap yang akhir I1 sama dengan IM ditambah I2 sama dengan min C 7,45 ditambah buka kurung 16,04 dikurangi C 2,54 tutup kurung sehingga dihasilkan 0,85. Lalu dimasukkan daya sama dengan akar 3 dikali 18,9 dikali 0,85 menghasilkan 13 watt, sehingga dihasilkan hasil akhir adalah 86,61%. Sekian dari untuk motor induksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.